Makan dan tidur bersama. Bab 666. Epa dan Darwin dalam keadaan emosi hingga melupakan keberadaan Rila kecil yang kaget. Epa melepaskan Rila kecil, berbalik badan dan menitipkannya pada Rico. Lalu dengan sengaja menguji Darwin. Kenapa aku gak berani? 2 hari ini kamu sudah makan, tinggal dan tidur bersama. Hal apa lagi yang aku gak berani? Lagi pula, Darwin sudah bulat menganggap dirinya memiliki sesuatu hubungan dengan Rico. Kalau begitu, dia jadikan saja itu sebuah kenyataan untuk diperlihatkan kepada Darwin. Buat dirinya tahu bahwa dia, Epa, tidak ada Darwin, masih dapat hidup dengan penuh warna. Benar-benar berwarna. Epa sendiri tidak berani memikirkannya, tetapi bagaimanapun, dia tidak bisa memaafkan perbuatan Darwin yang menjijikkan itu. Hal yang ini dia tidak peduli, tetapi untuk masalah perasaan seperti ini, di matanya, ia tidak dapat dengan mudahnya memaafkan. Makan bersama, tinggal bersama, tidur bersama. Darwin terus menatapi kedua tangan Epa yang memegang erat margapai itu. Seolah-olah melupakan di masa mereka sedang bersama. Epa juga selalu memegang erat tangannya, takut dirinya pergi dari sampingnya. Epa dengan dingin berkata, "Komandan, kamu..." "Epa, aku Darwin bukan orang yang ketika kamu inginkan, kamu akan mendapatkannya. Ketika kamu tidak menginginkannya lagi, kamu bisa buang begitu saja." Darwin dengan cepat menarik Epa lalu membawanya pergi dan benar-benar melupakan Rila kecil. Melihat Epa yang dibawa pergi, Rico sedikit kecewa. Tetapi tanpa sengaja, ia mendapatkan Rila kecil. Dia berjongkok di depan Rila kecil, lalu dengan suara yang lembut dan pelan berbicara. "Adik kecil, kamu ikut paman ketemu seseorang ya?" Rila kecil segera melangkah mundur dan memperhatikan orang asing itu. "Orang aneh. Rila gak akan pergi bersamamu. Ayah dan ibu Rila akan melindungi Rila. Dia selalu mengingat apa ajaran orang dewasa di rumahnya. Tidak boleh pergi bersama orang asing." Paman yang berada di depannya tidak terlihat seperti orang baik. Dia pasti tidak pergi mengikutinya. "Adik kecil, kalau begitu, paman bawa kamu pergi mencari ayah dan ibumu." Rico segera menggendong anak ini, lalu mencari cara yang penting dapat menggendong anak ini ke depan tuannya. "Orang jahat, orang jahat. Jangan gendong Rila." Rila kecil menggerakkan kedua tangannya agar orang itu tidak mendekatinya. "Paman bukan orang jahat. Paman bawa kamu pergi mencari ayah dan ibu." Anak ini masih kecil tetapi susah sekali untuk diajak berkompromi. Orang jahat. Memikirkan dirinya yang akan dibawa pergi orang jahat. Kiri kanan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Rila kecil merasa takut dan menangis dengan kencang. "Rila." Tiba-tiba terdengar suara yang lembut dan seakan kenal dari belakang Rila kecil. Dia melihat ke belakang, melihat seorang anak laki-laki asing. Suaranya mirip dengan Abang Hansel, tetapi wajahnya tidak mirip. Rila kecil terus mengedipkan mata,
terus melihat orang yang datang. Apakah dia Abang Hanselnya? Laki-laki itu datang dan bersujud di depannya, membuat mereka dapat saling berpandangan lurus. Rila kecil. Dia mengelus pelan kepala Rila kecil dan memanggil namanya dengan lembut. Riko sedikit pun tidak boleh mendekatinya. Tetapi orang yang suaranya mirip dengan Abang Hansel berhasil dengan mudahnya mengelus kepalanya. Abang Hansel? Rila kecil langsung masuk ke pelukan Abang Hansel. Kedua tangan kecilnya langsung memegang erat baju Abang Hanselnya. Wajah Abang Hanselnya memang berubah, tetapi tinggi badan, suara dan mata sama sekali tidak berubah. Jadi, orang itu adalah Abang Hanselnya. Dia bisa memastikan itu. Rila. Hansel memeluk badan kecil Rila kecil dengan pelan-pelan, seperti benda yang sangat berharga. Dia sudah berpenampilan seperti ini, tetapi Rila kecil masih bisa mengenalinya, membuat perasaannya sangat senang. Abang Hansel, Rila mau digendong. Rila kecil memeluk erat Abang Hansel sambil menunggu Abang Hansel menggendongnya. Sini, gendong. Hansel berdiri sambil menggendong Rila kecil dan mencium pipinya yang menggemaskan. Rila kangen sama Abang Hansel enggak? Rila kecil menggunakan wajah kecilnya menempel di wajah Abang Hansel dan berkata, Rila setiap hari selalu kangen dengan Abang Hansel. Hansel bertanya, sebanyak apa kangennya? Sekangen ini. Rila kecil memegang kepala Abang Hansel dan menciumnya. Rila kecil sebegini kangennya sama Abang Hansel. Bibir kecilnya yang lembut dan ada aroma susu yang samar di tubuhnya membuat hati Hansel menjadi nyaman. Dia tersenyum lalu mengangkat tinggi Rila kecil dan berputar. Abang Hansel juga kangen banget sama Rila. Makanya abang sengaja datang untuk melihat Rila kecil. Melihat Rila kecilku ada bertambah tinggi atau tidak. Abang Hansel, ibu dan ayah sudah menikah. Apakah Abang Hansel akan menikah dengan Rila kecil? Dunia anak kecil memang begitu polos. Dia pikir jika hubungan dua orang baik itu adalah menikah. Pertanyaan ini membuat Hansel sedikit kaget dan tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Dia menyukai Rila kecil, memanjakan Rila kecil, ingin menjaga Rila kecil hanya karena ia lucu dan mengundang orang untuk menyukainya. Dia menganggap Rila kecil seperti adiknya sendiri dan tidak pernah mempunyai pikiran yang lain. Dia lebih tua 12 tahun dari Rila kecil dan dia akan segera berusia 17 tahun. Sedangkan Rila kecil masih anak kecil yang masih meminum susu. Perkataan anak kecil tidak bisa kita anggap beneran, tetapi ia tidak ingin membuat Rila kecil sedih. Hansel tertawa sambil mengelus pelan kepalanya. Tunggu Rila kecil tumbuh dewasa. Ketika datang mencari Abang Hansel dan Abang Hansel belum menikah, Abang Hansel akan menikah dengan Rila kecil, oke? Perkataan Hansel sebenarnya hanya ingin membuat Rila kecil senang. Tetapi Rila kecil yang masih kecil malah terus mengingatnya. Tunggu dia dewasa, dia akan pergi mencari Abang Hansel dan menjadi pengantin kecilnya. Rila akan cepat-cepat dewasa.
kata Rila kecil kembali memeluk erat Abang Hansel. Indahnya dunia kalau ada Abang Hanselnya terus berada di sampingnya. Ketika semua orang melupakan keberadaannya, ia masih ada Abang Hansel. Tuan muda, keluarga Tanjaya sudah datang kemari untuk mencari. Riko mengingatkan. Abang Hansel, dia adalah orang jahat. Ada Abang Hansel, dia tidak akan takut pada orang jahat. Rila, Abang Hansel harus pergi. Kali ini ia diam-diam kabur keluar tanpa memikirkan yang lain. Ada catatan dia kabur kali ini. Kedepannya dia akan sangat sulit untuk keluar negeri. Abang Hansel, Rila gak mau abang pergi. Rila kecil tidak ingin melepaskan Hansel. Walaupun sebelumnya Abang Hanselnya sudah pernah menjelaskan padanya alasan ia tidak bisa menemani di sampingnya lagi. Tetapi ia sudah melupakan itu semua. Dia hanya ingin Abang Hansel terus berada di sampingnya. Rila sayang, Hansel masih dengan sabar menenangkan Rila kecil yang tidak ingin melepaskan tangan dari ujung bajunya. Rila gak mau. Memikirkan Abang Hansel akan pergi, Rila kecil sangat sedih dan akan menangis. Hansel mengelus pelan kepalanya lalu berkata, Rila kecil harus pintar ya. Rila cuma mau Abang Hansel, gak mau jadi anak pintar. Dia tidak mau jadi anak yang pintar. Dia hanya ingin Abang Hanselnya berada di sampingnya. Rila, Abang Hansel. Rila kecil memeluk leher Hansel. Kepala kecilnya berada di depan badannya. Rila gak mau Abang Hansel pergi.